Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Dwi Hastuti dengan NIM 200110037. Di sini saya sebagai moderator atau sebagai pembuka dari kelompok kami. Nah, kami adalah kelompok 2 ya, dalam mata pelajaran profesi keguruan. Makalah kami berjudul Citra dan Komitmen Guru. Di sini anggota kelompok kami yang pertama Nadia Husnal Laili dengan NIM 200110041, Nisa Kusuma Dewi dengan NIM 200110030, Indah Indriani dengan NIM 200110043, dan Baik Febriana Lestari dengan NIM 200110040. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dalam makalah kami. Nah, salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru adalah proses pendidikan mempunyai penerapan penting dan sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan belajar. Nah, ini disebabkan oleh bahwa gurulah yang paling berada di barisan depan dalam pelaksanaan pendidikan dan berhadapan langsung dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus pendidikan dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Nah, dari hal di atas, guru mempunyai misi dan tugas yang berat, namun mulai dalam mengantarkan tunas bangsa membangun negara. Oleh karena itu sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kompetensi tersebut, guru diharapkan menjadi guru yang berprofesional baik secara akademis maupun non-akademis. Jika kita lihat pada masa sekarang, khususnya di Indonesia, masa kita akan menemukan berbagai inovasi baru dalam dunia pendidikan, baik dalam pengembangan perubahan kurikulum, model-model pembelajaran dan sebagainya, yang tidak lain hanyalah untuk memajukan pendidikan yang terdapat di Indonesia. Namun, pada kenyataan pada saat ini masih terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh guru yang seharusnya tidak dilakukan. Akan dari itu, perlulah dipertegas lagi posisi guru dalam kancah perkembangan negara. Maka dari itulah kami menyusun makalah ini sebagai bahan kajian khususnya bagi guru sebagai acuan dalam pembelajaran tugas dan kewajibannya. Nah, di sini kami akan membahas apa pengertian dari citra dan komitmen guru. Yang kedua, bagaimana citra dan komitmen guru. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi citra dan komitmen guru. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita Nadia Husnal Laili. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Husnal Laili, nomor induk mahasiswa 200110041, kelas 2B, program studi pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari citra dan komitmen guru. Yang pertama, citra guru. Citra merupakan gambaran rupa yang dimiliki mengenai orang banyak, mengenai pribadi, organisasi atau produk, kesan mental yang ditimbulkan oleh sebuah kata, fase atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa untuk evaluasi. Guru dalam bahasa Jawa seorang yang harus digugu dan harus ditiru oleh semua muridnya. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua muridnya.
Segala ilmu pengetahuan yang datang dari guru dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. Eh, Citra guru ini tercermin melalui yang pertama keunggulan mengajar, yang kedua memiliki hubungan yang harmonis dengan peserta didiknya, dan yang ketiga memiliki hubungan yang harmonis pula terhadap sesama teman seprofesi dan pihak lain, baik dalam sikap maupun kemampuan profesionalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa citra guru adalah seseorang yang senantiasa memberi motivasi belajar, yang mempunyai sifat-sifat keteladanan, penuh kasih sayang, serta mampu mengajar dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, komitmen guru. Komitmen adalah tindakan yang kita ambil untuk menopang suatu pilihan tindakan tertentu, sehingga pilihan tindakan itu dapat kita jalankan dengan mantap dan sepenuh hati. Dan dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen juga telah dijelaskan dalam bab 3 pasal 7 yang berbunyi bahwa guru dan dosen harus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kata komitmen berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah keyakinan yang mengikat atau akad yang sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah yang diyakininya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komitmen guru adalah suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di dalam komitmen tersebut terdapat beberapa unsur, antara lain adanya kemampuan memahami diri dan tugasnya, pancaran sikap batin atau kekuatan batin, kekuatan dari luar, dan tanggapan terhadap perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nisa Kusuma Dewi sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan penjelasan dari Nadia Husna Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap terhadap organisasi profesional. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita terhadap pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian PGRI. Sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan lebih berdaya dan guna berhasil, serta membawa manfaat. Untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penataran lokarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Sikap terhadap teman sejawat. Dalam kode etik guru pada ayat 7 disebutkan bahwa guru memelihara hubungan profesi, semangat, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ilmu ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya, serta guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dalam kesetiakawanan di dalam dan di luar lingkungannya. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yaitu hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. Hubungan formal adalah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan
Sedangkan hubungan secara kekeluargaan yaitu hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan baik dalam lingkungan kerja maupun lingkungan keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam membawakan misalnya sebagai pendidik bangsa. Sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia telah disebutkan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa yang harus dipahami oleh seseorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tercapainya tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing dan prinsip pembentukan manusia seutuhnya. Sikap terhadap tempat kerja. Sudah menjadi pengetahuan umum jika suasana kerja harmonis akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari sepenuhnya oleh guru sehingga berkewajiban untuk menciptakan suasana. Demikian di dalamnya untuk menciptakan suasana ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni guru itu sendiri dan hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, perkenalkan nama saya B. Febriana Lestari, NIM saya 200110040. Saya akan menjelaskan F. Sikap terhadap pemimpin. Pemimpin dalam suatu unit organisasi memiliki kebijaksanaan dan arahan dalam memimpin organisasinya, di mana setiap anggota dituntut untuk berusaha bekerja sama dalam melaksanakan tugas tujuan organisasi tersebut. G. Sikap terhadap pekerjaan. Profesi guru berhubungan dengan peserta didik, tugas melayani orang beragam karakter, sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bisa dibutuhkan dengan peserta didik yang masih kecil. Kedua, komitmen guru. A. Komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial. Sekolah adalah lembaga sosial yang tumbuh berkembang dari dan untuk masyarakat. Lembaga sosial formal tersebut merupakan satu organisasi yaitu terkait terhadap tata aturan formal, memiliki program dan target. Yang ke B, komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah. Tugas guru terkait dengan komitmen terhadap akademik sekolah antara lain perancangan pembelajaran, pengelolaan, pengarahan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluator. C. Komitmen terhadap siswa-siswi yang memiliki keterbatasan. Mempersiapkan guru untuk pendidikan yang inklusif. Ada banyak diskusi tentang mengikutsertakan siswa dengan keterbatasan dan kebutuhan untuk menciptakan pendidikan yang lebih membantu. D. Komitmen untuk menciptakan pengajaran bermutu. Mutu pembelajaran akan dapat dicapai jika guru memenuhi kebutuhan siswa dan harus dipersiapkan oleh guru. Kemampuan guru menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan adalah upaya positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Indriana, nomor induk mahasiswa 200110043. Kali ini saya akan menjelaskan bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi citra dan komitmen guru. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra guru. Dalam Mustafa 2005 menjelaskan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru yang mengakibatkan rendahnya citra guru disebabkan oleh faktor berikut. Yang pertama, adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru asalkan ia
berpengetahuan. Yang kedua, kekurangan guru di daerah terpencil memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian menjadi guru. Dan banyak guru yang belum menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan profesi itu. Perasaan rendah diri karena menjadi guru, penyalahgunaan profesi untuk kepuasan dan kepentingan pribadinya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi komitmen guru. Komitmen organisasi memiliki 3 aspek utama, yaitu identifikasi, keterlibatan, loyalitas pegawai terhadap organisasi atau organisasinya. A. Identifikasi. Identifikasi yang mewujud dalam bentuk kepercayaan pegawai terhadap organisasi dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para pegawai ataupun dengan kata lain organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan pegawai dalam tujuan organisasinya. Yang B, keterlibatan. Keterlibatan atau partisipasi pegawai dalam aktivitas kerja penting untuk memperhatikan karena adanya keterlibatan pegawai menyebabkan mereka akan mau dan senang bekerja sama dengan pemimpin ataupun dengan sesama teman kerja. Yang C, loyalitas. Loyalitas pegawai terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang untuk menyelenggangkan hubungannya dengan organisasi atau perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman. Nah, citra guru adalah seorang yang senantiasa memberikan motivasi belajar yang mempunyai sifat-sifat keteladanan, penuh kasih sayang, serta mampu mengajar di dalam suasana yang menyenangkan. Nah, sedangkan komitmen guru adalah suatu keterkaitan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di dalam komitmen tersebut terdapat beberapa unsur antara lain adanya kemampuan memahami diri dan tugasnya, pancaran sikap batin, kekuatan batin, kekuatan dari luar, dan tanggapan terhadap perubahan. Guru sebagai pendidik mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Jadinya seorang guru itu adalah teladan bagi dirinya, bagi orang lain dan masyarakat. Nah, kita di sini membahas tentang komitmen guru dan inovatif guru supaya kita semua bisa mengikuti makalah ini atau menjadikan rujukan makalah ini karena kita adalah calon-calon guru masa depan. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.